Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Unggul Satriadi di acara Bincang Santai. Alhamdulillah, Bincang Santai kali ini kedatangan tamu yang luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz Hasan. Waalaikumsalam, Mas Gugu. Ya. Terima kasih Ustadz Hasan telah menyempatkan waktu untuk hadir di tempat kami di acara Bincang Santai. Sebelum kita banyak ngobrol-ngobrol, silakan Ustadz Hasan memperkenalkan diri dulu nih ke para Rangers Nusantara. Ya, terima kasih ya Mas Unggul. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Hasan Ashari. Ya, sekarang tinggal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Saya kerja di saat ini aktivitas ya di lembaga penjamin simpanan ya, di lembaga negara. Dan alhamdulillah sudah kira-kira lebih dari 20 tahun lah bekerja di lembaga negara. Nah, baik, terima kasih nih ya perkenalan awalnya. Nah, selain sebagai profesional, aktivitas apa nih yang Ustadz Hasan lakukan nih? Ya, tentunya yang berhubungan dengan syiar dan lain-lainnya. Boleh biar para ranger tahu juga dan mungkin bisa menjadi inspirasi buat para ranger yang dilakukan oleh Ustadz Hasan. Silakan. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Mas Gugul. Jadi ya teman-teman semua ranger ya. Jadi alhamdulillah nih kami bersama teman-teman ya itu mengelola yayasan ya. Yayasan, mengelola rumah Quran juga. Kemudian kami di kantor juga bersama teman-teman mengelola dakwah kantor ya, merohis di lembaga penjamin simpanan, dan ini bagian dari bagaimana kita memajukan Islam dan negara kita lah gitu ya, bangsa kita supaya bisa lebih spiritualitas juga diimbangi dengan profesionalitas gitu Pak Unggul. Baik. Nah, tujuannya apa nih melakukan proses dakwah di kantor-kantor? Nah, ya kan dakwah itu kan yang konvensional ya masjid itu masjid nih saat nih. Nah, Ustadz konsepnya di kantor nih punya konsep seperti apa nih? Boleh sharing nggak nih? Ustadz silakan ya. Iya, jadi memang gini ya Mas Unggul ya, kita ini adalah dai ya sebelum segala sesuatu ya. Nahnu du'at qabla kulli syai gitu ya kata para ulama. Jadi kita ini melekat dalam diri kita itu seorang dai mengajak kepada surga ya. Surga ini luas banget nih. Jadi kita ingin surga yang luas ini juga diisi oleh sebanyak-banyaknya teman-teman kita gitu ya. Jadi kita coba mengajak masyarakat, teman SD, SMP, SMA, teman kuliah gitu ya. Termasuk saya gitu. Termasuk ya, teman kantor. Termasuk Mas Unggul nih ya. Siap. Jadi teman kantor kita rame-rame lah. Kita niatkan tujuan hidup kita ke surga yang luas langit dan bumi ya. Sebagaimana surat Ali Imran ya 133, surat Al-Hadid ayat 21 ya. Sayang gitu kan. Kalau kita hidup di dunia cuma sebentar gitu kan ya, sudah pasti ujungnya kematian. Sudah pasti kita 60 sampai 70 tahun gitu kan, tidak kita niatkan untuk masuk ke surga. Jadi kita butuh banyak nih teman-teman yang ngajak kita ke surga. Begitu Mas Unggul kurang lebih. Ya, jadi selain dakwah di kantor ada tujuan lain mungkin ya yang Ustadz lakukan, buat apa sih melakukan proses dakwah di kantor-kantor gitu di perkantoran lah ya. Iya. Sebenarnya apa sih yang membuat Ustadz tuh ingin melakukan ini nih gini ya. Ya, jadi gini ya teman-teman juga ya mungkin ya. Jadi kita ini kan khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Sebagai manusia itu adalah yang manfaat buat orang lain. Manfaat tertinggi itu ya mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang ke titik ujung perjalanan hidup gitu ya, yaitu negeri akhirat gitu ya. Jadi tiada bukan kecuali ya kita memaksimalkan diri kita untuk mengarah ke sana. Kan itulah ultimate gitu goal. Ultimate goal setiap orang gitu kan. Jadi ya kita mengarah ke situ aja gitu ya. Sebagaimana kebanyakan yang manusia-manusia yang lain juga lakukan gitu. Baik, ternyata luar biasa nih ya tujuannya Ustadznya sangat mulia, mengajak rekan-rekannya untuk dekat dengan Islam, dekat dengan Quran, dekat dengan Allah sehingga bisa masuk surga sama-sama. Ya, gitu, amin. Ya. Mudah-mudahan demikian. Ya, saya diajak-ajak juga Ustadz ya. Amin. Nah, jadi kan pasti ada awalnya ya. Iya. Bagaimana Ustadz melakukan dakwah di perkantoran. Nah, ada nggak sih hambatan-hambatan, ada kesulitan-kesulitan dalam melakukan proses dakwah nih di kantor? Ya alhamdulillah kita karena mengajak sesuatu yang tidak ada khilafiyah gitu ya. Mengajak ke surga kan gak ada khilaf gitu kan. Setiap orang pengen ke surga gitu ya. Tinggal masalahnya masalah timing aja. Gitu. Kapan seseorang itu punya niat, punya kesempatan, punya keinginan dan mau belajar. Gitu. Jadi ya kita jalanin aja gitu ya. Jalanin aja
segala sesuatunya gitu ya, karena satu sisi kita sendiri kan butuh surga ya. Ya, kita juga butuh teman, butuh syafaat dari saudara kita yang lain. Siapa tahu dengan kita ngajak mereka, suatu saat kitanya mungkin nggak sempet duluan masuk surga gitu kan, teman kita dia ngajak gitu. Baik, nah, gini kan, metode apa yang Ustadz lakukan ya untuk melakukan syiar atau dakwahnya? Apakah ngumpulin mereka di waktu tertentu atau seperti apa, one to one gitu? Ustadz mungkin bisa sharing Iya. para Rangers. Ya, jadi alhamdulillah ya teman-teman para ranger. Jadi memang kami ya bersama teman-teman kan ada wadah ya, ada namanya Rohis di kantor gitu kan. Ya kita jadikan Rohis ini sarana ya untuk bikin pengajian bulanan gitu kan. Mungkin yang suka ngaji gitu ya. Bikin santunan. Yang suka menyantuni ya pakai jalur santunan. Ya, yang suka misalnya kita jalan-jalan traveling ya kita coba bikin kegiatan jalan-jalan. Yang suka ngaji baca Quran ya kita bikin kegiatan tahsin Quran, perbaiki bacaan Quran gitu ya. Jadi kita coba banyak hal ya buat teman-teman memfasilitasi ya gitu, karena memang di kantor kan kita ketemu ya sehari 8 jam gitu kan, seminggu 40 jam gitu ya, 22 hari dalam sebulan. Ini teman yang potensial nih ya buat melaksanakan ajaran Islam di kantor, dan teman yang potensial jadi teman kita di surga gitu loh. Teman kantor itu teman yang paling potensial menurut saya gitu ya. Seperti itu Mas Ugu. Ya, baik, artinya banyak cara yang kita bisa lakukan ya. Betul, Artinya cuma satu monoton, kumpulin ngaji bareng, nggak cuma seperti itu Nggak ya. seperti itu. Tergantung bagaimana nih, apalagi banyak ya yang suka mungkin baca Quran dengan memperbaiki bacaan tahfiz ya. Iya. Ya, kemudian yang suka jalan-jalan dekat dengan Betul, alam, betul. ya tafakur alam gitu Betul, ya. betul. Ini luar biasa nih ya. Artinya ini bisa jadi role model buat teman-teman Betul, Rangers teman-teman. Nusantara bahwa sesibuk apapun kita sebagai seorang profesional, yuk kita bisa nih ya, melakukan syiar dan dakwah dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan gitu tadi. Iya, betul. Nah gini Tat, kedepannya nih ya, Ustadz punya target seperti apa nih? Apakah ruang lingkupnya hanya di kantor, di tempat Ustadz saja, atau mungkin udah punya target ingin mengembangkan cara ini ke perkantoran-perkantoran lainnya, atau seperti apa Tat kedepannya Tat? Ya, sebenarnya teman-teman kantor sudah punya ya. Ya, sudah punya terutama di teman-teman di pemerintahan ya, di swasta yang besar sudah ada ya. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan, mengkoordinasikan ya di level institusi ya, maupun nanti ya mungkin teman-teman punya ada ide-ide juga untuk koordinasi dan sebagainya. Jadi kalau di tempat kami ya di SCBD itu sudah ada ya jaringan pengurus masjid ya. Kebetulan saya juga pengurus masjid di Equity Tower, Masjid Equity Tower. Kebetulan saya juga imam Jumatan di situ gitu ya. Jadi sudah ada koordinasi ya, dan kita harapkan nih koordinasi ini bisa mengembangkan syiar ya di lingkungan kantor, karena tadi ya teman kantor teman yang paling potensial untuk jadi tetangga kita di surga gitu. Dan juga kita bisa menerapkan semua syariat Islam, semua ajaran Islam yang baik-baik, akhlak Islam di kantor gitu Mas. Baik Tat ya, ini luar biasa, alangkah indahnya kalau nggak cuma di satu gedung aja Tat ya, di Jakarta itu. Iya, betul. Kita bisa koordinasi dengan sangat baik untuk ukhuwah Islamiyahnya, syiarnya, dakwahnya Tat ya. Mungkin bisa nular di gedung-gedung yang lain gitu Tat ya. Iya, betul. Ya, semoga lah Tat ya. Ya, kita doakan aktivis-aktivis di perkantoran ya, aktivis-aktivis di instansi-instansi swasta maupun instansi yang lain ya bisa memulai ya. Nah, menurut Ustadz selama ini setelah syiar, setelah dakwah mereka kenal dengan Islam, dekat dengan Islam, kalau ngomong tentang produktivitas kerjanya atau attitude perilaku di kantor, apakah ada perubahan menurut Ustadz nih di kantor tersebut ya? Ya, jadi gini ya, sebetulnya ad-din kullu khuluq ya gitu ya. Kata Ibnu Jarir gitu ya. Jadi din itu ya hampir semua aktivitasnya itu dilihat dari akhlak. Salah satu akhlak dalam bagi seorang profesional yaitu dia bekerja dengan amanah gitu ya. Bekerja dengan amanah, bersikap baik kepada pimpinan, bersikap baik kepada bawahan. Jadi tadi ajaran Islam, syariat Islam kan ada 3 ya, akidah, syariah, akhlak. Ya, akhlak ini bisa diterapkan di perkantoran, termasuk di dalamnya profesionalitas itu gitu. Senyum aja kan udah sedekah tuh. Ya, betul. Senyum di kantor, kita senyum kepada pimpinan, bawahan itu kan termasuk akhlak Islam yang baik gitu ya. Jadi barang siapa yang
penerapan ziyadatul ya akhlak ya, maka ziyadatul din gitu ya. Jadi semakin baik dia menerapkan akhlak di dalam kehidupannya termasuk di kantor, maka semakin baiklah agamanya gitu. Masya Allah. Seperti Amin, itu. amin, amin. Amin. Seperti Nah, itu. ini luar biasa nih, tapi pengen banyak sekali yang diomongin, tapi waktu juga yang membatasi kita nih. Iya. Tat, ya. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa ngobrol. Siap, Tat. Tat, mungkin ada kalimat atau kata-kata inspirasi atau motivasi buat para Ranger Nusantara. Silakan, Tat. Ya. Ya, ya, baik para Ranger Nusantara ya. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini jadi berkah buat kita. Yang pertama, tentunya kita ingin jadi seorang pemimpin ya, pemimpin yang adil. Karena nanti di akhirat, di padang mahsyar nanti pemimpin yang adil ini akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi pemimpin ini tentunya dia akan mendapatkan pahala yang lain, yaitu pahala ilmu yang bermanfaat. Pemimpin akan menularkan ilmunya kepada siapa yang dipimpin, apa atau siapa yang dipimpin gitu ya. Yang kedua ya, dakwah di kantor maupun dimanapun itu akan menambah teman-teman kita. Ingat ya, arwahu junudu mujannadah ya. Arwah-arwah yang baik akan berkumpul dengan arwah yang baik. Orang baik akan berkumpul dengan orang yang baik. Jadi dimanapun kita berada, kita berupaya untuk mencari teman yang baik, karena mereka lah yang akan memberikan syafaat kepada kita ya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim ya 183 itu, nanti orang-orang yang teman kita yang baik-baik itu akan mencari kita ya, kalau ternyata kita belum ketemu di dalam surga. Begitu saja Mas Ungguh. Mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz Hasan atas ngobrol-ngobrolnya. Ya, Semoga alhamdulillah. banyak menginspirasi para Ranger Nusantara. Baik, Ranger Nusantara, demikian tadi bincang santai kami dengan Ustaz Hasan. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi dan memotivasi Ranger Nusantara. Saya Unggul Satriadi, pamit undur diri. Sampai bertemu di program Bitsan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.